Tahu nggak sih saudara bahwa banyak orang Kristen yang gagal menjadi Kristen yang sebenarnya? Itu karena dia menjadi Kristen dengan satu alasan, karena hanya ada maunya aja saudara. Karena hanya ingin diberkati saudara. Dia menuntut haknya kepada Tuhan diberkati, tetapi dia lupa ada tanggung jawab yang harus ia lakukan, yaitu mengasihi saudara, yaitu menjadi teladan, meneladani Kristus Yesus dalam masyarakat, dalam keluarga, dimanapun itu saudara. Kita ingin lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 21-22 berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jelas sekali saudara. Banyak orang yang gagal itu karena hanya ingin diberkati. Tetapi dengar, sebelum kita mengikut Kristus, kita sudah diberkati saudara. Tuhan sudah dahulu menderita buat kita. Maka saatnya kita membalas penderitaan Tuhan itu dengan menyenangkan hati Tuhan. Dalam firman ini dikatakan karena Kristus pun telah menderita. Artinya waktunya saat ini kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu. Itu adalah tujuan utama kita sekarang. Bukan hanya untuk diberkati, dan diberkati saudara. Itulah alasan mengapa orang sering gagal mengikut Kristus, sering kecewa sama Kristus. Ketika dia mengalami yang namanya goncangan, ketika kita dihina oleh karena mengikut Kristus, menderita oleh karena mengikut Kristus, kita sering lupa bahwa Tuhan sudah dahulu mengasihi kita. Tahu nggak, mengikut Kristus itu bukanlah hal yang mudah saudara. Kita harus mampu mengambil risiko. Itu adalah risiko yang besar. Tahu nggak, ada konsekuensi yang harus kita terima ketika kita mengikut Kristus. Yang pertama, dalam Lukas 21 ayat 17 berkata demikian. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Itulah konsekuensi yang pertama. Kita harus bersiap untuk dibenci. Itulah alasan mengapa saat ini banyak agama Kristen yang selalu dianiaya, dihina. Yang kedua, kita harus siap menderita saudara. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Oleh karena itu setiap pengikut Kristus dituntut agar pertama bersedia menderita. Maka penderitaan itu adalah sebuah risiko, sebuah konsekuensi yang harus kita terima. Karena kita sudah memilih untuk mengikut Kristus. Itu bukanlah karena Tuhan gak sayang, tetapi karena Tuhan sudah